Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati nenek sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, sehat yang bermanfaat. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Perumahan Taman Victoria RT 3 yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat, sehat yang berkah dan bermanfaat untuk ibadah, diberikan kemudahan di setiap urusannya oleh Allah, diberikan istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur
selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur, Allah Azza wa Jalla yang Maha Gagah Perkasa, sehingga di kesempatan sore hari yang berkah, hari Jumat terakhir di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah ini semata-mata atas karunia dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ghfir lana dunubana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma kelak di hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, di antaranya yang paling dianjurkan adalah memperbanyak sholawat. Karena sholawat adalah doa paling komplit. Malah dalam salah satu keterangan, Allah kenapa sangat mencintai dzikir sholawat dibanding dzikir yang lain. Karena pertama, dalam sholawat ada dua nama agung langsung disebut. Nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut para ulama, bacaan yang meskipun ada riya di dalam hatinya ketika dibacakan tetap dihitung menjadi pahala dan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain dan tiada bukan, yakni hanya sholawat. Jadi kalau ibu baca sholawat, kebetulan diberi anugerah suaranya enakeun. Tahu nggak ibu enakeun? Bagus. Lalu ibu bersolawat, ada dalam hati, aduh ini enak sekali baca sholawat. Orang yang mendengarnya enak, mendengar bacaan sholawat kita. Kita pun yang membaca sholawatnya manusiawi. Kadang ada, aduh suara saya bagus ya. Sholawat yang dibaca tetap dihitung jadi pahala. Ibu coba, luar biasanya sholawat. Makanya kenapa banyak keajaiban yang Allah berikan terhadap hambanya yang hidupnya memperbanyak selalu istiqomah bersolawat. Jadi kalau ada golongan orang yang berbicara seperti ini, jangan mau dunia ditukar, jangan menukar sholawat yang mulia dengan dunia. Kan kalau apa-apa sholawatin, kalau apa-apa sholawatin, betul tidak bu? Ih lihat rumah bagus sholawatin ah, lihat baju bagus sholawatin ah, lihat mobil bagus sholawatin ah. Itu pertanyaannya salah atau tidak? Salah atau tidak bu? Tidak, karena sholawat adalah doa. Adanya keinginan di dalam hati, ingin rumah bagus, ingin punya mobil bagus, ingin punya baju bagus, ingin rezeki lancar. Adanya keinginan di dalam hati itu pun pemberian siapa? Allah. Jadi kalau tidak ke Allah, mau ke siapa lagi kita minta? Daripada curhat ke orang bahaya, mending banyakin sholawat. Karena sholawat yang kita ucapkan adalah doa. Dan setiap doa yang diucapkan tidak mungkin tidak Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Nah jadi kalau ibu lagi sedih, lagi bahagia, lagi susah, lagi senang, banyakin aja sholawat. Karena dengan memperbanyak sholawat itu pun sudah termasuk kategori bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut kategori bersyukur?
Karena sholawat juga perintah siapa Ibu? Allah. Di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman bahwa Allah yang menciptakan Nabi Muhammad saja bersolawat, para malaikat makhluk Allah yang tidak pernah berdosa pun bersolawat. Masa kita umatnya yang lemah, yang banyak dosa, yang butuh pertolongan Allah, yang butuh syafaat Rasulullah, pelit dari membaca solawat. Justru kita merasa banyak dosa, betul tidak Bu? Banyak masalah, betul tidak Bu? Banyak keinginan, betul tidak Bu? Harusnya lebih semangat lagi membaca sholawat. Dan di antara resep rumah tangga agar adem, ayem, tentrem, di antaranya resepnya adalah senang membaca sholawat. Karena sholawat itu bawaannya adem, ya Bu, adem bawaannya. Baik orang yang membacanya, tempat yang sering dibacanya, itu akan pembawaannya akan adem, tentrem, karena dua nama agung disebutkan. Nah, berhubung di sini ada yang baru menikah ya, baru menikah ini berapa? Oh, bulan 8, berarti udah berapa bulan? Mau 5 bulan, 6 bulan. Jadi ini resep untuk rumah tangga yang pengantin baru dan pengantin lama sama kayak kita nih. Biar selalu ingat rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang waktunya, sampai hari kita meninggalkan alam dunia. Ibadah terlama, ibadah terpanjang adalah rumah tangga. Makanya kenapa pahalanya sungguh luar biasa Ibu. 2 rakaat sholat yang dikerjakan oleh orang yang sudah mempunyai pasangan alias sudah berumah tangga, lebih bagus pahalanya di hadapan Allah Ta'ala dibanding 80 rakaat sholat yang belum punya pasangan. Kecuali nenek mah dikecualikan, karena ini mah sudah istimewa, karena pernah ya, bukan belum tapi pernah. Cuma mungkin ingin bertemu lagi nanti di surga dengan para suaminya. Jadi ini mah beda. Dan Rasulullah pun menyebutkan dalam hadisnya, miskinun rojulun la imro'atalah. Miskin laki-laki yang belum punya istri. Miskinatun imrotun la rojulalah, yaitu orang yang disebut miskin oleh Rasulullah SAW adalah perempuan yang meskipun bergelimang harta tapi belum punya pasangan, belum punya suami. Ini di luar kategori yang masih sekolah, yang masih kuliah ya Bu. Jadi ketika kita punya suami itu harus disyukuri loh Bu, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun gantengnya, itu harus disyukuri. Karena dengan kita sudah menikah, karena kita sudah punya pasangan, nilai ibadah kita lebih istimewa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya dalam kitab Ukudulu Jen disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ini keistimewaan bagi seorang istri ya Bu ya, ketika seorang istri mencuci pakaian suaminya dengan niat libtigo imardotillah, niat karena Allah, maka Allah memberikan 3 keistimewaan, 3 kebaikan. Yang pertama, Allah hapus 1000 kali lipat kesalahannya. Itu satu baju loh Bu, belum celana dalamnya, belum singletnya, belum celana panjangnya, belum sarungnya. Apalagi yang Allah berikan kepada istri yang dengan niat lillahi ta'ala mencuci pakaian suaminya. Pertama, menghapus 1000 keburukan, kesalahan. Kedua, menaikkan derajat 1000 kali lipat. Ketiga, membalas dengan 1000 kebaikan. Coba Ibu bayangkan Umi, jadi kalau laundry gimana? Berarti itu bagi 2 sama tukang laundry Ibu ya. 500
500. Itu baru nyuci, belum nyetrikanya, belum masaknya, belum membikinkan kopinya, belum membikinkan tehnya. Makanya kenapa setan yang paling tinggi karirnya di hadapan raja setan yaitu iblis adalah setan yang bisa menghancurkan rumah tangga kita, rumah tangga Bani Adam. Karena itu level tertinggi. Mungkin kalau dalam masalah organisasi kenegaraan presiden ya Bu ya, mendapatkan lencana terbaik bagi setan yang bisa menghancurkan rumah tangga Bani Adam. Karena dengan menghancurkan rumah tangga berarti banyak pihak-pihak yang akan merasa dirugikan dan banyak fitnah-fitnah yang luar biasa yang akan terjadi. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi pengantin baru, bagi pengantin lama, kita terus perbaharui niat kita berumah tangga karena Allah dan terus tumbuhkan rasa syukur setiap saat. Ketika melihat suami maka langsung ucapkan alhamdulillah. Dengan kita punya suami berarti ibadah kita lebih istimewa di hadapan Allah dan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Berkah wasilah kita mengabdi kepada suami. Lalu yang kedua, ketika mau keluar rumah minimal 3 harus minta ridho kepada suami. Pertama, 1, ketika mau keluar rumah minta izin. Tadi minta izin gak Bu? Salim enggak kepada bebeknya? Oh, Karajo. Tapi Karajo cari cuan. Tapi insya Allah ya Bu, yakin kan kita keluar rumah suami mengizinkan, meridhoi. Jangan sampai kita keluar suami tidak tahu, dan ketika kita tahu kita keluar suami tidak ridho. Suami tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Suami ridho, Allah ridho, meskipun keluarnya ke pengajian. Jadi jangan sampai kita sia-sia dalam kebaikan ketika keluar rumah tanpa ada ridho dari suami. Yang kedua, minta izin. Apa yang kita pakai keluar, suami ridho dengan apa yang kita pakai, apa yang kita bawa. Contoh, ibu memakai pakaian yang suami ridho ketika kita keluar pakai pakaian tersebut. Kira-kira ibu berpakaian seperti ini, suami tahu, suami ridho enggak? Ridho, karena menutup aurat. Kecuali ibu keluar rumah hanya pakai singlet ya Bu, atau pakai rok saja. Jadi ketika suami tahu, Masya Allah ini mempermalukan saya, sudah mempermalukan diri sendiri, mempermalukan suami, sehingga suami tidak ridho. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, bahkan sampai make up yang kita pakai, minyak wangi yang kita pakai, sekira kita pakai suami ridho tidak? Kira-kira ibu bermake up nggak kalau ke pengajian? Tipis-tipis lah Bu ya, biar nggak begitu pucat kayak mayat ya Bu ya. Kan kita mah orang Indonesia nih, kalau habis mandi lama suka biru-biru bibir teh. Jadilah agak dilipstikin sedikit biar agak cerah muka. Nah, ketika lihat dandanan kita seperti ini, suami lihat kita keluar, kira-kira suami ridho tidak? Ridho, karena kita pun tidak berlebihan. Makanya untuk kategori tabarruj itu kan diharamkan ya Bu ya. Tabarruj itu kategorinya seperti apa? Tabarruj itu yang diharamkan ketika kita keluar dandan menor kayak Syahrini, kalau di dalam kayak Kunti ya Bu ya. Tapi tidak termasuk tabarut kalau di luar seperti itu, di dalam rumah juga seperti itu. Bahkan lebih bagusnya keluar mas sederhana, di dalam mah menor kayak Syahrini, biar suaminya tetap melihat kita itu kayak pengantin baru terus. Tapi nanti kalau kita dandan terus nggak karajo dong, ya karajo dong. Kan itu bukti servis kita biar karajonya semangat. Betul tidak Bu? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit
tentang ilmu berumah tangga karena sekali apa? Oh, nenek teringat bebeknya yang udah gak karajo. Karena ini temanya pernikahan, makanya sedikit tentang pernikahan. Mudah-mudahan menambah rasa syukur kita kepada Allah. Sudah mempunyai suami, jaga dengan baik-baik, jaga dengan doa kita setiap saat, perbaiki setiap hari agar rumah tangga kita memperoleh predikat rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Intinya kita di dunia pasti ujian tidak akan pernah tidak ada, pasti ada aja ujiannya ya Bu. Kan kita itu selamanya belajar. Sama dengan rumah tangga, jangan sampai rumah tangga kita udah lama pun dianggapnya tidak ada masalah. Pasti selalu ada masalah. Cuma bagaimana caranya dengan masalah itu kita bisa meraih ridho Allah. Itu sudah biasa. Kalau pengantin baru kan masih manis-manisnya ya Bu. 1 tahun, wah pokoknya panggilannya pun ayang, beb. Nanti kalau udah 2 tahun beda lagi. Tapi harusnya sama aja dari awal sampai nenek-nenek, kakek-kakek, ayang, beb ya, nggak apa-apa. Untuk menambahkan rasa cinta agar tidak terkikis habis. Memang cinta bisa habis, bisa hilang, apalagi postur tubuh kita berbeda. Nek, dulu saya langsing, Nek. Oh iya. Sekarang saya udah nggak langsing. Bagaimana caranya Pak Ajis bisa cinta ke saya? Yaitu rahasia dapur. Nah, jadi itulah mudah-mudahan dengan rumah tangga yang kita jalani menjadi jalan kita mendapat ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama berpegangan tangan meraih ridho Allah, bisa ke surga bareng-bareng sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Marilah ibu-ibu kita ke acara inti, yakni kirim doa arwah. Mungkin tidak baca yasin, kita dikir singkat saja, dilanjut dengan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah, khususan Raja Haji Ali fisabilillah, khususan Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimujizatihim an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimujizatihim an taqdiya hawaijana wa hawaija jam'ina khususon hajatina. Silakan ibu-ibu yang mempunyai hajat khusus meminta kepada Allah, karena ba'da asar di hari Jumat adalah waktu ijabahnya doa. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan panjang usia yang barokah, sehat lahir dan batin dalam ibadah, diberikan kemudahan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah untuk ibadah, bisa ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.
Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita sholih sholihah, istiqomah dalam beribadah, meninggal dalam husnul khotimah. Yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang punya hutang Allah mudahkan jalan rezekinya sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Apapun hajat kita di sore hari ini, mudah-mudahan jadi jalan terkabulnya semua doa-doa kita. Nas'alukal ijabah wal barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami' ahlil quburi minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hauna bisababi khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah suratul Fatihah untuk arwah almarhumah kedua orang tua, keluarga, kerabat, silahkan sebutkan masing-masing. Khususon ila ruhi Bapak Muhammad Zainuddin Latif bin Yusuf, khususon ila ruhaniyati Ibu Aminah binti Abdul Hamid, khususon ila ruhaniyati Muslimah binti Adam, khususon ila ruhi Bapak Malika bin Harek, khususon Nurdin bin Malika, khususon ila ruhi Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khususil khusus untuk pengantin Martinus bin Malika, anak keempat nenek Syifa ini binti, dan dengan Wita Robia bin Ponimin binti Ponimin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selamanya dalam lindungan Allah, dijauhkan dari godaan, bala bencana, musibah dunia dan akhirat, dan umumnya kita semuanya rumah tangganya selalu dalam bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga rumah tangga kita selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, wisufi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah ta'ala. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin. Bi karomatillahi wa barakati jazallahu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Salawat sifat satu kali, salawat busro satu kali, nariyah satu kali. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina
yaumil akhirah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Allahumma wa autil mithla bima qara'nahu min kalamikal karim wa barakata ma talawnahu min kalamikal hakim hadiyatan minna ila arwahil madhkurin. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa shifaan min kulli da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita di sore hari ini Allah kabul dan apa yang kita sudah baca, silaturahmi kita, tolabul ilmi kita diterima oleh Allah menjadi amal soleh dan menjadi keberkahan khusus untuk nenek Sipa, pengantin sekeluarga, umumnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya 2 mic-nya. Oh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Umi yang telah memberikan ilmunya dan nasihatnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Umi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang lebih dakwah dan selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu yang